kok bisnis saya nggak kunjung maju? Mengapa kok bisnis saya stagnan? Terima kasih malam hari ini. Saya kebetulan hari ini, kalau minggu lalu saya meeting di kolam renang, hari ini saya ada meeting di restoran karena saya masih ada meetingnya saya tinggal. Saya masih, karena untuk mengisi acara webinar rutin setiap Rabu di dalam acara PO webinar. Dan malam hari ini, saya tuh mau bercerita sedikit tentang tadi barusan Pak Freddy berbicara tentang kekuatan 5B. Memang benar. Ya, saya mau bercerita sedikit tentang sebuah kisah di Tiongkok kuno. Jadi ini bisa menjadi sebuah perenungan kita bersama pada malam hari ini tentang mengapa kok bisnis saya nggak kunjung maju, mengapa kok bisnis saya stagnan. Ini cocok untuk orang-orang yang sudah ada di komunitas ya sebetulnya. Bukan pemula. Kalau pemula mungkin Anda harus belajar dulu 7 langkah, 4 prinsip, ya. Kemudian bagaimana membangun mindset, bagaimana membangun bisnis ini dari paling basic, ikuti dulu NRT, ya, ikuti dulu sistemnya, konsultasi dulu dengan mentornya, digital marketing secara online itu gimana. Nah, itu basic-basic itu namanya human factors. Nah, human factors itu saya nggak perlu ajarkan karena Anda bisa hubungi orang yang mengundang Anda malam hari ini. Tapi yang saya mau bahas di sini itu adalah God factor, atau faktor dari yang maha kuasa. Nah, saya mau bercerita tentang kisah di satu kuil di Tiongkok kuno. Nah, jadi kisah ini adalah berkisah tentang seorang pengemis sebetulnya. Dia ini bukan seorang pengemis ya, tapi seorang nenek tua. Dia bukan pengemis, saya ralat. Seorang nenek tua yang sebetulnya hidupnya itu setiap hari cuma mengais sampah. Dan dia mengambil botol plastik dan dijual kepada tengkulak. Jadi hidupnya betul-betul tidak mengemis, tapi dia mengambil sampah, tapi dia dijual kepada tengkulak. Sehingga dia mencari nafkah dari hasil pembuangan plastiknya orang-orang. Saya rasa di Indonesia banyak banget. Kita lihat kalau di pinggir-pinggir jalan ya, ada orang-orang yang ngais-ngais sampah di kompleks dan dia jual kepada tengkulak, itu kan juga cukup banyak. Nah, mirip seperti itu bisa. Tapi suatu hari, karena dia itu punya sedikit keuntungan, dia itu pengen di malam tahun baru ceritanya, malam tahun baru Imlek. Ya. Malam tahun baru Imlek, kalau mungkin di Indonesia mungkin seperti kayak malam takbiran ya, atau kayak mau lebaran, atau kalau orang Nasrani malam Natal ya. Nah, jadi waktu tahun baru Imlek, dia itu pengen menyumbang sesuatu untuk kuil. Menyumbang sesuatu untuk kuil. Nah, karena dia itu cuma punya uang $2. Dia cuma mampu menyumbang $2. Apa yang dia lakukan? Yaitu uang $2 tersebut. Maaf ya, ada sedikit kesalahan teknis yang saya ulangi. Nah, uang $2 tersebut. Maaf ya. Oke. Nah, terus dia tanya sama kuil tersebut, kalau saya dengan uang $2 ini saya bisa menyumbang lilin seberapa? Ternyata ya tradisi ya orang-orang Chinese kalau mau nyumbang sesuatu itu diberi dalam bentuk lilin. Jadi lilin itu nyalakan di kuil tersebut. Nah, ternyata pengurus kuil tersebut bilang, ibu atau nenek cuma bisa dapat lilin yang sekecil ini, yang setinggi ini. Dan ternyata lilin itu adalah lilin yang sangat kecil dibanding dengan lilin yang lain. Nah, karena kuil itu adalah kuil yang besar, Anda tahu, ternyata yang di kuil tersebut lilinnya itu gede-gede raksasa setinggi plafon semua. Nenek itu jadi minder. Saya bilang, apakah saya ini layak kalau saya ini cuma beramal sebuah lilin sedangkan lilin yang lain begitu besar? Memang di mata manusia seperti seolah-olah itu tidak layak, karena ya apa sih artinya uang $2 dibanding donatur-donatur yang menyumbang uang itu begitu banyak lilin tersebut. Anda tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua kuil tersebut diwarnai oleh lilin yang raksasa besar. Cuma nenek itu aja yang menyumbangkan lilin yang kecil.
Tapi tahukah Anda, suatu hari ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisahnya itu seperti ini, yaitu terjadi sebuah bencana angin topan. Ternyata angin topan itu memporak-porandakan isi kota tersebut. Semua listrik mati, angin ribut di mana-mana. Tak terkecuali kuil itu juga kena dampak. Anda tahu apa dampaknya? Ternyata semua lilin itu padam. Ya, semua lilin padam, tidak ada satupun penerangan lagi ada di kuil lilin tersebut. Tapi yang aneh, hanya satu lilin yang masih hidup, yaitu lilin kecil milik nenek tua itu tadi. Yang mana lilin itu diterpa angin sebesar apapun, diterpa oleh angin topan sekuat apapun, ternyata lilin itu masih tetap hidup. Ini sebuah kisah nyata. Dan apa makna dari kisah ini? Bahwa saya percaya kita hidup di Indonesia, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya Tuhan yang Maha Esa, apapun agama dan keyakinan Anda. Nah, kalau kita bicara soal God factor 5B, faktor dari Tuhan, yaitu ada bersyukur, berdoa, beramal, dan berserah. Maka, kekuatan beramal dan kekuatan keikhlasan seorang nenek itu tadi sangat menggetarkan hati Tuhan. Kenapa menggetarkan hati Tuhan? Karena kalau kita hari ini rezeki kita seret, rezeki kita mampet, Anda hari ini mengeluh terus masalah COVID ini kapan selesai, hari ini penghasilan tak kunjung naik, banyak orang PHK di mana-mana, banyak orang kredit macet di mana-mana. Tapi kenapa justru gara-gara COVID ini ada orang-orang sukses baru? Nah, disinilah Anda bisa belajar salah satunya dari nenek tua itu. Saya tahu, nenek tua itu lilinnya paling kecil. Di mata manusia, lilin kecil itu apalah artinya dibanding lilin raksasa. Anda boleh dapat pujian di mata manusia, tapi belum tentu menggetarkan hati Tuhan. Tapi di mata Tuhan, di dalam hati Tuhan yang Maha Esa, lilin tadi, justru itu yang paling berharga di antara lilin raksasa itu. Kenapa? Karena nenek tadi menyumbangkan seluruh kekayaan, seluruh harta yang dia dapat selama 1 hari ini. Dia sumbangkan semuanya karena hanya ingin berbagi rasa syukur atas rezeki hari ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan lilin yang raksasa itu tadi, bisa jadi itu cuma mungkin 1/100 atau 1/1000 kekayaan daripada orang kaya itu kan. Nggak ada arti. Di mata Tuhan, bukan besar atau kecilnya lilin, tapi ketulusan Anda di dalam bersyukur, ketulusan Anda di dalam beramal, itulah yang dinilai oleh. Dan pertanda tadi itu sudah pertanda yang jelas. Kenapa lilin yang lain padam, kenapa hanya lilin itu. Nah, sahabat SP30 yang saya cintai, mungkin malam hari ini Anda ikut webinar ini, Anda sedang ada masalah. Mungkin bagi Anda yang ikut webinar malam hari ini, Anda sedang dapat ujian. Mungkin yang Anda ikut webinar pada malam hari ini, Anda sedang diterpa problem. Semoga kisah tadi bisa menguatkan Anda bahwa di dalam dunia ini, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak. Di dunia ini, segala hal itu menjadi mungkin. Segala hal itu menjadi bisa. Segala hal itu menjadi luar biasa. Tapi seringkali kita lupa untuk beramal. Seringkali kita lupa untuk bersyukur. Pandemi memaksa kita untuk mengeluh. Tapi Anda tidak mau mengeluh. Anda tetap bersyukur. Pandemi memaksa kita mengurangi nilai amal kita. Tapi sebagai insan manusia yang tulus, Anda tidak mengurangi nilai amal Anda. Anda paksa mati-matian bagaimana supaya Anda tetap bisa beramal di masa-masa sulit. Pandemi memaksa kita untuk kadang fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi. Solusi adalah bagaimana kita menenangkan hati kita dengan kita berdoa. Mungkin melalui kisah ini, kita mungkin jarang berdoa. Mari kita harus lebih banyak berdoa. Dan melalui pandemi ini, seringkali manusia itu lupa untuk ikhlas dan berserah. Melalui God factor yang cerita yang tadi saya bagikan, semoga kita bisa lebih ikhlas ketika kita menghadapi kesulitan. Niscaya, kalau Anda ikhlas, setiap ada kesulitan Anda hadapi, Anda bisa lepaskan, tidak lama kemudian Anda akan menemukan sebuah
solusi baru untuk menempuh atau memperbaiki kualitas hidup kalian. Nah, demikian yang saya bisa sharingkan. Kisah singkat saya malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Anda bebas finansial, bebas waktu seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Sampai jumpa di acara digital marketing dengan mentor Anda di hari Jumat. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan online maupun sistem KIS berikutnya. Sukses untuk Anda. Selamat malam and salam hebat luar biasa.